Hai Nakama Squad, kembali lagi di vlog Nakama Aquatics. Nah, kali ini Mimin bakal ngebahas tentang kamu pernah nggak sih, misalkan kamu beli ikan neon tetra ya, itu tiba-tiba ikan neon tetranya itu hilang gitu, entah kemana ya, tiba-tiba hilang gitu aja. Nah, itulah yang bakal Mimin bahas sekarang. Karena setelah kemarin waktu itu Mimin bahas ikan neon tetra yang tiba-tiba hilang sendiri satu persatu, ternyata banyak juga loh yang ngalamin. Dan yaudah, tanpa berlama-lama lagi, oh iya, buat kamu yang belum tahu, ikan neon tetra itu loh, ikan yang kecil, yang warna biru merah gitu. Dan sekarang populer banget dibuat apa? Ikan untuk aquascape. Nah, biasanya kan ikan aquascape enaknya diisi ikan apa ya? Oh, neon tetra aja. Nah, itu tuh yang lagi rame banget dan ya cukup ngetop lah sekarang. Cukup populer di kalangan terutama aquascape sih. Dan yaudah, ini yang bakal kita bahas adalah seputar ikan neon tetra yang hilang satu persatu. Seperti apa kata atau pengalaman dari Nakama Squad? Yuk, kita baca dari yang pertama ya, dari @adi krisnach. Kayaknya sekarat, terus kesedot filter. Udang hias juga sama, diem-diem hilang. Ketemu di belakang akuarium banyak. Jalan keluar lewat selang filter atau tanaman. Oke, ini berarti dia kesedot filter ya. Kita lanjut yang kedua, dari Eleazar Nafrizal. Lebih gagal adaptasi sih. Dengan lingkungannya, neon yang terlalu terang dan redup juga bisa bikin neon tetra stres. Suhu akuarium yang berubah-ubah juga pengaruh ke ikan. Oke, berarti ini dia itu dari segi redup atau terangnya dan dari segi suhu akuarium. Kalau misalkan suhu akuariumnya berubah secara fluktuatif atau istilahnya apa ya, berubah secara drastis, itu ikan neon tetranya bisa stres bahkan mati guys. Oke, yang ketiga dari @anka.wp. Pernah beli 25 ekor, sisa 10 ekor. Nah, besok tinggal berapa ekor tuh? Hilang deh. Terus yang keempat dari @christian bimantara. Pada mencolot keluar akuarium Min. Waduh, ini Mimin nggak tahu ya kenapa kok bisa loncat. Tapi yang jelas kalau punya Mimin itu, dia tuh nggak terlalu ini guys. Bahkan akuariumnya Mimin yang neon tetra itu airnya tuh penuh banget guys. Misalkan akuariumnya segini nih, airnya itu nggak segini atau segini tapi persis sama kayak akuariumnya. Jadi kalau mencolot itu entah stres atau misalkan dikejar sama tankmate, nggak tahu ya, itu perlu diselidiki lagi ya. Kita lanjut yang kelima dari Vincentius Trias. Pernah beli 20 ekor, habis semua dicicipin belida gara-gara belum tahu jenis ikan predator. Oke, ini gimana ya? Ya intinya lu ini tuh apa? Eh Cari-cari tahu dulu lah sebelum beli ikan itu ikannya kayak gimana gitu. Apakah predator, apakah temperamennya galak atau enggak. Termasuk belida ini. Belida ini selain dia lumayan galak ya, lumayan galak, dia itu predator. Jadi kalau ya dikasih neon tetra ya itu gimana ya? Itu kayak makanan lah buat dia. Lanjut yang keenam dari Elvino Krisnata. Hilang satu-satu karena dilahap Jardini. Emang sih Jardini dibeliin tankmate banyak cuma nyisa 2 ekor sapu-sapu sama sebiji lohan. Ya iyalah Bambang, Bambang. Kamu kasih Jardini, Jardini tuh makannya ikan, ya ikan-ikan kecil gitu. Kalau kamu kasih neon, neon tetra ya modern. Lanjut yang ketujuh dari @irzafans. Satu persatu hilang karena masih adaptasi terus disikat pas malam hari sama Black Ghost. Oke. Kalau Black Ghost ini memang nggak semua orang tahu ya. Kalau misalkan Black Ghost itu bisa juga makan ikan kecil atau apa namanya, cacing darah. Kalau nggak salah ya, itu dia itu mikro omnivora. Jadi dia itu makan juga kayak makan dapnia, terus cacing darah, ikan yang kecil banget, termasuk nentetra. Jadi buat kamu yang mau gabungin Black Ghost sama ikan-ikan kecil, mending pikir 2 kali deh, oke? Lanjut yang ke-8 dari Hendra Widianto. Strip ya, strip bawah.
Nah, bener ini. Hari ini beli 10, seminggu kemudian tinggal 2 paling. Seminggu lagi ya hilang, bos. Lanjut yang ke-9 dari @alfarisi strip 7. Beli 10, habis semua buntutnya pada hilang terus mati diserang Sumatera sama lemon. Sumatera itu kayak piranha versi mininya lah. Terus ikan lemon itu ikan yang galak gitu. Jadi kalau kamu gabungin sama mereka ya itu kayak nyari mati sih menurut Mimin ya. Lanjut yang ke-10 dari @dimsurf. Awal beli 20, tinggal dikit, ternyata diculik sama udang kali. Besok-besok diculik sama siapa ya? Sama setan kali ya. Lanjut yang ke-11 dari @lostpt. Pernah beli neon tetra, aneh campur sama black tetra, tetra merah, barb, manfish, ikan sepat atau gurame, ikan sapu-sapu, redfish, udang yang tereliminasi ikan neonnya. Oke, berarti lain kali dipisah aja ya. Kamu bikin komunitas tersendiri khusus ikan neon tetra, oke? Supaya nggak gimana ya? Takutnya sih tereliminasi kayak gini nih. Kasian juga kan? Lanjut yang ke-12. Pernah kadang-kadang pas ngeliat, lah kok udah dikit aja? Padahal di akuarium saya gak ada ikan predator. Oke, ini ya misteri ya. Mimin juga pernah sih waktu dulu-dulu ya. Kalau sekarang sih mungkin buat kamu yang pernah lihat tank neon tetranya Mimin itu udah stabil sih menurut Mimin ya. Dari segi jumlah sih menurut Mimin segitu-segitu aja, nggak tambah kurang. Tapi kalau misalkan ini apa makin dikit, nah itu Mimin sendiri juga nggak ngerti gitu. Itu kenapa bisa hilang sendiri. Ya udah kita lanjut yang ke-13 ya. Ada dari @Arya Raja Andala Sibuan. Kekebalan tubuh ikan ini kurang bagus Min, cepet banget matinya. Terus suka milih terutama dari kadar pH air. Kadang kalau ke toko ikan, coba deh perhatiin pas lihat ikan yang suka pada ngambang alias koi di akuarium. Oke, berarti dari segi kekebalan akuarium ya. Kekebalan akuarium, kekebalan tubuh, sorry. Dia kurang ya, jadi harus milih-milih. Dan dia bilangnya dari segi pH air. Oke, jadi harus waspada. Terus yang ke-14 dari @agirinaldi. Iya Min, padahal mau dijadiin tank match sama Cana. Terus dibales dong, gelut yuk. Ini gimana ya? Gak ngerti lagi dah. Lu tambahin Arwana, lu tambahin Arapaima sekalian dah. Biar semakin modern gitu ya. Yang ke-15 dari @blackout_fishman. Beli 10 ekor, mati 1. Pas beberapa hari lagi sisa 8. Yang satu lagi gak tahu kemana, gak ada bangkainya dan sebagainya. Besok lagi tinggal 7, besok lagi tinggal 6. Gitu aja terus sampai 0 gitu ya. Yang ke-16 dari @ironstrip_a18. Pernah sih dulu kan ada bikin aquascape isi gapi. Iseng taruh 1 neon tetra, 2-4 hari hilang tanpa jejak. Dibully kali ya sama si Gapi. Mimin nggak tahu nih kalau Gapi ini agresif nggak. Coba bantu tulis di kolom komentar ya. Yang ke-17 dari @doni gumudi. Ini ikan apa PDKT yang tiba-tiba hilang aja. Waduh, udah mulai curhat nih ya. Dari 18, yang 18 dari @inkonstitusional. Ngubur diri di tanah biasanya karena arus air kenceng Min. Ini bisa jadi ya. Bisa jadi juga nih. Kamu punya filter. Kalau filter kan bisa ada yang kayak bolongan gitu ya. Itu kalau di bolongannya dibuka itu kan bikin kayak ada arus tuh. Nah itu bisa jadi ada ininya ada arusnya sehingga si neon tetra itu nggak kuat. Jadi ya hati-hatilah jangan sampai pakai arus kayaknya ya. Dari yang ke-19 dari @benedictus. Diculik setan. Iya sih bisa jadi ya karena banyak loh pengalaman tiba-tiba hilang terus nggak ada jasadnya, nggak ada bangkainya, udah hilang gitu aja. Dicari di filter nggak ketemu, dicari di pasir atau tanaman nggak ketemu, dicari di lantai pun nggak ada guys. Jadi nggak ngerti lagi dah. Lanjut yang ke-20 dari @bagusrizal25.
beli 10 ekor buat aquascape nano tank, ditinggal semalam sisa 5 ekor. Hari berikutnya sisa 1 ekor, aja bener nih kan, WK. Besok lagi tinggal berapa ekor ya? Aduh. Yang ke-21 dari Renald Miftah. Waktu dulu masih awam, pernah beli 30 ekor. Sama palmas ukuran baby 5 ekor. Setiap hari hilang 5. Mungkin pas WC, water change, ganti air ya, keserok. Belum curiga ke palmas. Pernah pas liatin akuarium tetra, dikejar-kejar palmas terus dimakan. Langsung dibiarin aja karena udah males juga sama tetra. Dia nyerah lah ya. Udahlah males lah pelihara tetra. Ya gimana ya, jadi tetra kalau digabungin palmas rawan sih kalau menurut Mimin ya. Jadi ada baiknya pikir-pikir atau pertimbangkan 2 kali sebelum digabung sama ikan predator. Lanjut, yang ke-22 dari @under.penny. Pernah pelihara nih ikan, gampang banget kaget kalau lampu tiba-tiba nyala atau mati. Biasanya mati karena loncat sama kesedot filter. Nah, kalau kesedot filter pasti ada bangkainya guys. Kalau loncat pun pasti ada bangkainya juga di lantai. Nah, cuman banyak kasus sih nggak ada bangkai ya. Jadi menurut Mimin masih misteri ya. Oke, lanjut yang ke-23. Beli 4, sisa 3. Dipelihara sama ikan gapi, tapi kasihan soalnya lebih fokus ngurus ikan cupang. Jadi dilepas aja di teras waktu banjir. Semoga hidupnya lebih nyaman di alam. Amin. Kalau misalkan lebih nyaman di alam, iya sih. Ya pokoknya kamu naruh di tempat yang tepat ya. Jangan kamu naruh di alam tapi yang misalkan udah tercemar. Takutnya itu malah kayak bikin apa ya, secara nggak langsung itu mematikan dia gitu. Jadi ya kalau misalkan pengen ngelepas ya nggak masalah, cuman perhatikan lagi ekosistemnya, apakah udah stabil, apakah udah bener gitu ya, baru kamu boleh lepas. Jadi nggak semerta-merta asal ngelepas saja. Oke, yang ke-24 dari @jodi_chr. Pernah, tapi karena ceroboh sih, pas mau kuras tank ikannya dipindahin ke ember. Dan baru nyadar embernya kayaknya bekas ngepel atau cuci gitu. Ikan-ikan udah pada mabuk semua, renangnya kebalik gitu. Langsung buru-buru dipindah ke tank lagi, langsung pada seger lagi. Tapi naas, 2 ekor nggak terselamatkan. Ya, jadi kalau kamu punya ember ya, Mimin sih, misalkan kamu punya ember buat apa nguras gitu ya, mending embernya itu emang khusus buat ikan guys. Jadi kalau misalkan apa namanya, embernya itu dipakai buat nguras atau buat nambung ikan, itu aman 100%. Jadi kalau kamu pengen embernya buat ngepel atau nyuci, mending khusus saja, khusus buat ngepel atau nyuci doang, nggak usah buat nguras ikan. Nah, jadi nguras ikan itu atau nguras tank, nambung ikan juga pakai ember khusus ya. Ya mungkin ini agak boros gitu, tapi di saat-saat krusial atau kamu teledor ceroboh gitu ya, ini ngaruh banget. Jadi ya belilah satu ember aja, satu ember yang misalkan yang ini loh, yang biasanya beli di kayak toko-toko plastik gitu, itu banyak banget kok yang murah, 20.000 30.000 itu dapat kok. Ya ukurannya sih ya menyesuaikan juga ya, kamu butuhnya seberapa. Kalau kamu beli ikannya kecil-kecil ya sesuaikan embernya lebih kecil. Kalau misalkan kamu buat ikan yang kayak predator ya sesuaikan juga yang lebih besar. Oke, kembali lagi kita lanjut yang ke-25 dari @bimbimbo. Inilah malasnya beli tetra, bikin aquascape isinya tetra, cae, dwarf gurame, yang tersisa cae sama dwarf gurame doang. Tuh tetra pulang kampung kayaknya gak balik-balik. Udah kayak Bang Toyib aja ya. Lanjut yang ke-26 dari Faiz Hernawan. Pernah 10 ikan ini disatuin sama kura air sih, cuman kuranya masih kecil dan gak pernah mau makan ikan. Tapi semenjak digabung sama ikan komet malah hilang semua besoknya. Nah ini nggak tahu nih, maksudnya digabung itu neonnya itu diambil apa, dipisah sama kura-kura terus digabung sama komet, atau ikan komet itu juga ikut nimbrung nih di tank yang ada kura-kuranya. Kalau ikut nimbrung
takutnya si neon tetra ini tuh jadi korban incaran kayaknya ya. Lanjut yang ke-27 dari @ekofahyudi family. Saya punya 6 neon tetra. 2 mati kesedot mesin. Kemudian air akuarium ku ganti sekitar 70% dengan air baru karena lama nggak dikuras. Besok paginya semua sisa neon tetra hilang tanpa bangkai, di mesin tidak ada, di filter juga tidak ada, hilang misterius. Nah ini salah satu kasusnya juga ya. Banyak banget kasus neon tetra yang hilang secara misterius. Termasuk Mimin juga pernah kok hilang gitu aja tanpa jejak ya. Lanjut yang ke-28 dari @duiind.26. Apakah Mimin tahu penyebabnya? Karena itu lumrah terjadi. Apa neon tetra punya ilmu terselubung yang mampu melarikan diri? Mimin pun tidak tahu ya. Atau nanti Mimin simpulkan di akhir video aja ya. Oke, kita lanjut dulu. Yang ke-29 dari Anjasmara, strip B12. Oke, kok merinding ya? Baru aja beli ikan neon tetra 5 ekor. Sekarang sisa 2. What? Kemana 3 lagi? Sampai mikir gak ada bangkainya. Filter gantung padahal gak bakal kesedot. Nah ini nih, kena juga ya. Terus kita lanjut yang terakhir ini, yang ke-30 dari @aditya-p.ra. Ini seriusan. Pengalaman baru 2 minggu lalu. Beli neon tetra warna biru 8, terus yang warna oranye 5. Selang 4 hari yang biru jadi 9, tapi oranye tinggal 3. Dicari muter juga gak ketemu. Benar-benar heran. Kalau yang warna oranye itu kalau nggak salah rasbora atau apalah. Pokoknya bukan neon tetra ya. Neon tetra itu yang warna biru. Ya tapi intinya kalau misalkan dicari muter nggak ketemu ya mau gimana lagi. Apalagi nggak ada bangkainya ya, pasti bingung sendiri. Oke, itu aja guys tentang pengalaman-pengalaman Nakama Squad. Mimin ngambil sekitar 30 komentar ya. Dan untuk membahas, Mimin tahu nggak penyebabnya tadi ya? Tadi ada yang nanya dari @duiind ya. Apakah Mimin tahu penyebabnya? Mimin pun sebenarnya nggak tahu guys, karena apa gitu ya, tiba-tiba hilang gitu ya. Yang jelas ya hati-hati aja lah ya kalau mau pelihara ikan neon tetra. Mimin pun pelihara sebenarnya, cuman ya alhamdulillahnya sekarang itu masih hidup aja guys ya, masih utuh, dari jumlah pun masih banyak. Dan kalaupun kamu pengen pelihara ya gimana ya, ini kayak misteri gitu loh guys. Jadi Mimin pun belum ngerti kenapa tiba-tiba hilang, nggak ada jejak gitu ya. Nanti kalau misalkan Mimin udah nemu infonya kenapa, nanti Mimin bakal share deh, oke? Sekian pembahasannya tentang ikan neon tetra yang hilang satu persatu. Kalau kamu punya pengalaman mirip juga ya, silahkan tulis di kolom komentar, oke? Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya ya. Dah.